teman-teman harus paham yang namanya paling tinggi kastanya di dalam properti itu adalah sertifikat hak milik. Di mana sertifikat hak milik ini kita bisa punya kepastian hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini mau menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Memang pertanyaan itu yang saya belum sempat balas, bukan berarti nggak balas, tapi karena belum sempat balas sehingga pertanyaan itu butuh video yang long term, yang long, maksudnya yang long. Terus kemudian ini bisa dijawab dengan clean and clear. Saya doakan teman-teman yang nonton video ini diberikan kesehatan, kesuksesan, dan punya passive income dari properti. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini supaya teman-teman langsung dapat informasi update dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan juga silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, oke, yuk kita akan bahas di pertanyaan kali ini. Sebenarnya dua-duanya itu kita tergantung ya. Kalau kita buat tempat sendiri, ya otomatis yang bagus adalah satu, strategis sesuai dengan aktivitas kita, gitu ya. Yang kedua, harganya murah. Nah, kalau harganya murah, otomatis kita cari yang second. Kalau yang baru, otomatis dia juga harganya mahal. Kenapa? Karena kalau developer yang baru itu adalah dia jual kawasan, di mana semua ada fasilitas-fasilitas lengkap, semua baru, terus kemudian layanannya juga baru. Otomatis dalam developer itu pasti ada namanya keuntungan. Nah, rumah secondary ini ternyata banyak banget ya yang nggak tahu tentang bagaimana cara mendapatkan properti murah di harga pasar. Banyak sekali ketika orang menawarkan di harga pasar, terus si pembelinya udah langsung, udah mahal, nggak mungkin, kayaknya uang saya nggak cukup kan gitu. Padahal sebetulnya kalau kita nawar dan bisa berkomunikasikan kepada penjual, penjual itu juga akan turun kok ya. Akan turun apa? Turun egonya dan juga turun harganya otomatis gitu ya. Dimana kalau kita pendekatannya dengan yang pas atau mungkin bisa mengkomunikasikan sehingga si pemilik itu mau mengurangi harga tersebut. Nah, investasi yang terbaik memang investasi yang satu menurut saya adalah strategis. Karena kita jangan berpikir bahwa Pak, tergantung dari uang saya. enggak, harusnya adalah strategis dulu. Yang kedua baru kemampuan keuangan kita. Kalau memang strategis dan kemampuan keuangan kita masih belum mumpuni, maka biasanya kita menggunakan dana orang lain, pihak ketiga. Bisa jadi perbankan, bisa jadi saudara kita. Apa itu saudara? Sebangsa dan tanah air atau teman-teman atau keluarga. Nah, kalau keluarga itu mungkin tidak ada bunga yang terlalu besar gitu ya. Dan bahkan juga nggak ada bunganya karena dibantuin. Tapi kalau misalkan kita memang niatnya memang jual beli, otomatis ya bagusnya pakai dana investor kerjasama. Faktor-faktor si developer ketika dia membangun properti dan jadi gagal. Kenapa? Karena dia tidak visibilitas tadi atau FS sebutannya. Tidak melihat target marketnya siapa yang mau dia bidik. Contoh, ada developer yang memang persiapan pensiun. Dia spesialis untuk orang-orang yang satu karyawan BUMN, kemudian karyawan kementerian atau TNI Polri. Udah menyiapkan rumah untuk para PNS. Sehingga ketika dia bangun aset tersebut, rumah tersebut, dia langsung ya menjualnya kepada target market yang sudah jelas. Sehingga itulah terjadi transaksi penjualan bisnis. Tapi kalau teman-teman hanya menjualkan saja main asal-asalan tanpa melihat dari visibilitas tadinya, itulah yang bisa jadi mangkrak. Kenapa? Karena mungkin orang bisa bangun tapi jualnya susah. Nah, karena jualnya susah itu, dia tidak bisa masuk dalam roda bisnisnya. Artinya income-nya tidak masuk. Ketika income tidak masuk, buat bayar gaji, buat bayar kontraktor, buat bayar dan seterusnya, itu jadi terhambat. Maka dari itu, kalau kita mau berbisnis properti atau mau bisnis apapun, mau flipper, mau developer, mau agen properti, harus lihat target marketnya siapa yang mau beli. Nah, itu sangat-sangat banyak penting. Jelas? Oke, ada yang memang dia fokusnya adalah berbisnis properti menggunakan pihak ketiga atau pihak perbankan gitu ya. Nah, kalau teman-teman pakai pihak perbankan, itu yang pertama adalah harus punya income, harus punya berpikir adalah pendapatannya. Bisa disewa, tahunan atau juga bulanan. Nah, kalau tahunan biasanya satu rumah, kalau bulanan tuh biasanya kos-kosan ya. Seperti itu. Yang kedua adalah harus berpikir juga antara pendapatan dan cicilannya, lebih besar pendapatan dari cicilannya. Di mana
dimana kita misalkan contoh ya, harga pasarannya 1M, kita belinya harus 400 juta atau 500 juta. Nah, kemudian kita akan dapat namanya apa? Ya kan, harga modal kerja dari situ. Nah, misalkan 80% dari 1M itu berarti 800 juta. Nah, 800 juta kita bisa mendapatkan cair ya, 800 juta, 500 juta buat bayar rumahnya, 300 juta buat bayar renovasi ya atau pembangunannya gitu ya. Kemudian dari situ muncullah per bulan itu kurang lebih misalkan 80 juta gitu ya. Apanya? Pendapatan atau cicilannya sebulan. Maka dari itu teman-teman harus berpikir apa? Untuk bisa mendapatkan hal tersebut dengan cara apa? Dibikinlah kos-kosan. Nah, dibikinlah kos-kosan, habis itu bisa menghasilkan pembayaran dari cicilan tersebut. Nah, itulah yang pinjaman yang produktif. Tapi ada juga orang yang, Pak, saya yang penting pinjam properti dulu deh. ternyata cicilannya besar dan income yang dihasilkan juga sedikit. Contoh gitu ya, ternyata income-nya cuma 10 juta sebulan, sedangkan cicilannya 80 juta sebulan. Nah, itulah malah makin passive spending. Itu namanya apa? Malah rugi. Itu yang salah. Kepingin punya properti, ternyata utangnya lebih besar atau cicilannya lebih besar daripada penghasilannya. Nah, maka dari itu teman-teman harus belajar dulu bagaimana mengeksekusinya. Kita selalu berpikir bagaimana caranya berpikir jual dulu sebelum beli. Jangan sampai kebalik. Nah, jadi kemungkinan berhasilnya 98% itu berhasil. 2%-nya ada faktor gagal nggak? Ya, bisa faktor gagal juga. Jadi, teman-teman gini, apa bedanya penjudi properti dan pedagang properti? Kalau penjudi properti, itu selalu berpikir gini, Tuhan, tahun 2026 harga properti saya naik ya. Dulu saya beli 1 miliar rupiah gitu ya. Kata orang-orang naik jadi setahun tuh 15%, 20%. padahal apakah pasti naik di tahun 2026? Belum tentu gitu loh ya, tergantung. Misalkan tiba-tiba ya kan tanggul jebol, terus kemudian banjir. Terus ada cerita, wah di kampung situ banjir total, banjirilah. Maka apakah properti itu naik di tahun 2026? Tidak mungkin. Maka justru malah turun. Tadi 1 miliar karena ada orang yang susah butuh duit dan memang udahlah ini banjir terus, maka mau jual. Jangankan 1 miliar gitu ya. Bahkan orang ada yang jual juga 700 juta atau bahkan 500 juta karena pengen jual cepat dan tidak bisa naik. Otomatis ya, kadang orang tuh kepengen, oh pasti naik. Ya, belum tentulah. Jadi biasanya kita itu bisa harus lihat dulu satu situasi dan kondisinya, kemudian harga pasarnya berapa, kemudian di sana proyeksinya apa aja nantinya, namanya future development. Pastikan lagi teman-teman jangan asal ya untuk investasi properti dan juga kita bisa belajar dalam dunia properti. Langkah strategis apa ketika pasar properti sedang turun dan apa yang kita lakukan? Justru itu, dengan pasarnya properti turun, turunnya pasar properti gitu ya, maka kita harus apa? Beli properti. Loh, kok gitu Pak? Iyalah, karena kita beli saat turun gitu ya. Nah, baru nanti kita jual saat naik. Kenapa? Karena dalam properti itu ada namanya hari raya properti. Masih ingat di tahun 98 dulu kerusuhan gitu ya. Terus kemudian anjlok gak karu-karuan, akhirnya 2021, 2022 2023 naik ke karu-karuan juga, itu makin kencang sekencang-kencangnya. Sama dalam dunia properti, mungkin sekarang lagi turun gitu ya. Tetapi teman-teman pastikan lagi, dalam dunia properti itu ada namanya hari raya properti. Artinya dengan cara apa? Dengan cara kita bisa beli di bawah harga pasar. Yang pertama, kita harus melek dulu namanya hukum di properti. Tahukah teman-teman, kalau kita mau berbisnis properti, sebetulnya sangat-sangat erat dengan kaitan hukum. Minimal apa? Perjanjian. Satu. Yang kedua, legalitas. Teman-teman harus paham, yang namanya paling tinggi kastanya di dalam properti itu adalah sertifikat hak milik. Dimana sertifikat hak milik ini kita bisa punya kepastian hukum. Ya, walaupun kita sadari bahwa memang pertanahan di Indonesia ini ada yang masih abu-abu. Tapi ya, yang namanya sertifikat sebetulnya, bukan sebetulnya, 100% wajib pemerintah yang namanya mendukung dan menjaga masyarakat supaya masyarakat merasa aman kalau Anda punya sertifikat hak milik. Pak, kalau tumpang tindih seperti apa, Pak? Pasti akan dilihat tuh. Kalau misalkan Pak saya punya sertifikat ini, saya punya sertifikat ini, pasti saya katakan pasti ada yang catat hukum, ada oknum yang bermain dan pasti ketahuan siapa oknum tersebut. Maka dari itu, teman-teman, sebelum melangkah untuk terjun ke lapangan, ya investasilah dulu apa keilmuannya. Investasi dulu tentang dunia hukum pertanahan, hukum properti, hukum jual belinya, dan seterusnya.
Nomor satu, ketika kita mau berbisnis properti, cek dulu legalitasnya. Kenapa saya bilang harus cek legalitasnya gitu ya? Karena teman-teman, ketika kita melihat legalitas itu adalah kepastian utama dulu, dasarnya dulu dalam pembangunan fondasi properti. Nah, di mana fondasi properti ini kita bisa, kalau kita pengen di rumah, terus kemudian bawahnya runtuh, ada masalah ini, akhirnya atas juga rugi juga. Sama halnya ketika kita pengen mau berbisnis properti, yang paling utama adalah dari dasar hukum dari tanahnya dulu. Tanahnya sudah clean and clear, maka untuk atasnya itu bisa insya Allah clean and clear juga. Nah, kalau dasar tanahnya sudah salah, terus kemudian menyalahkan prosedur, terus kemudian ada bermain dalam di sisi pertanahan, itulah yang bisa terjadi sengketa. Dimana ketika sudah sengketa bahwa alas hak tanahnya itu, maka atasnya juga jadi ikut-ikutan. Yang pertama, teman-teman harus melakukan SKPT, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, atau pengecekan sertifikat. Di mana pengecekan sertifikat itu dari BPN akan memberikan informasi di rumah tersebut atau di sertifikat tersebut. Apakah ada blokiran, apakah ada sengketa, dan lain sebagainya. Maka itu harus ada pengecekan sertifikat. Yang kedua, kita harus bertanya kepada notaris. Notaris itu akan mengecek juga kelengkapannya, kemudian siapa penjualnya, gitu ya, silsilahnya atau warisan atau hibah dan seterusnya, itu semua akan dicek oleh jasa notaris. Bukan jasa, itu profesi notaris. Profesi notaris inilah yang mengcounter kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, entah sertifikat ganda atau nanti bermasalah di kemudian hari. Maka dari itu sangat penting kalau kita mau informasi lebih detail, itu satu, bisa langsung ke BPN untuk menanyakan status sertifikat saya. Yang kedua, kalau memang kita tidak ada waktunya, udah serahkan aja ke pihak yang memang berwenang, yaitu adalah notaris atau PPAT. Nah, di sanalah Anda akan dilayani dengan keilmuannya beliau, kemudian profesi beliau, dan sehingga kita insya Allah bisa lebih aman kalau kita pakai jasa notaris atau PPAT. Nah, dari itu, yuk silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan, ya kan langsung aja tanya aja ke, boleh di kolom komentar, ada juga di notaris di wilayah Bapak Ibu atau kalian semua. Saya pastikan lagi teman-teman, ketika sudah AJB, segeralah ke BPN untuk proses sertifikat hak milik atas nama kalian. Jangan sampai kalian punya sertifikat orang lain atas namanya gitu ya. Kita walaupun kita sudah punya AJB-nya, tetap BPN tidak melihat itu. Yang sah adalah di dalam sertifikat itu atas nama kita sendiri. Maka dari itu, kalau teman-teman tidak ada waktunya, maka teman-teman bisa memakai ya biro jasa atau pakai notaris atau PPAT atau profesi tersebut gitu ya. Nah, dengan menggunakan jasa notaris tersebut atau PPAT tersebut, Anda jadi lebih ringan dan pengurusannya, sehingga sertifikatnya sudah balik nama atas nama kalian semuanya. Maka dari itu, teman-teman, pastikan lagi, yuk segera yang belum bersertifikat, segeralah bersertifikat. Yang masih girik, segeralah ke SHM, karena akan potensi untuk diserobot orang lain dari pihak-pihak orang lain. Dan ketika diserobot seperti itu, maka teman-teman akan bisa hilang dan mafia tanah bisa masuk, ya sehingga begitu masuk, jadi sertifikat Anda bisa hilang dan ini bisa merugikan di kalian semuanya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan ya kan, silakan komen di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan bantu share, nyalakan loncengnya. Semoga bermanfaat. Saya Dimas Ananto, salam bermanfaat.